Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, kalau terkait soal kendala untuk pemberdayaan di konservasi itu ya umum sih ya, kendala umum itu sudah pasti terkait dengan penerimaan dari komunitas atau masyarakatnya, kemudian lapisan masyarakatnya, kemudian juga dari eh, tingkat pemerintah maupun mitra lainnya. Jadi secara khusus eh, kendalanya itu ke penerimaan, itu yang pertama. Kemudian kendala yang selanjutnya itu ya pastinya di eh, persoalan bagaimana menciptakan komitmen bersama untuk eh, pemberdayaan. Jadi kendala-kendala teknisnya bisa berupa eh, sifat komunikasi, sifat koordinasi yang secara umum terkait dengan penerimaan seperti itu. Belum lagi terhadap kendala teknis lain, um, itu berkaitan dengan akses, baik itu akses komunikasi, akses transportasi, hal-hal seperti itulah. Itu juga menjadi kendala. Kalau kita bicara soal apa metodenya atau caranya bagaimana untuk menentukan mata pencarian itu, tentunya itu harus berdasarkan kepada kemampuan dan kebutuhan dari masyarakat setempat. Itu kemampuan ini terkait dengan kemampuan atau sumber daya manusia masyarakat setempat, termasuk juga dengan kemampuan dari kitanya juga. Nah, kemudian kebutuhan itu tentunya kebutuhan masyarakat setempat, bukan kebutuhan kita. Nah, jadi misalnya di satu kampung, kampung itu ternyata mereka memiliki potensi sagu misalnya, bahkan secara turun-temurun kampung itu sudah menggunakan, mengolah, dan menghasilkan sagu, tapi kemudian kita membuat penentuan di situ untuk budidaya padi dengan menggunakan lahan sagu, ya saya pikir itu uh, akan berdampak juga kepada kebiasaan konsumsi masyarakat setempat yang secara tradisional mereka sudah terbiasa dengan sagu. Jadi poinnya adalah kita sebaik-baiknya menghindari yang sifatnya memaksa kehendak dari kita juga. Gitu. Misalnya nih, mentang-mentang kita punya satu project atau program, atau ada satu dukungan dari uh, lembaga tertentu, misalnya, untuk melaksanakan program budidaya padi di satu site atau satu wilayah yang ternyata wilayah itu sudah secara tradisional mereka terbiasa dan memang sudah hidup dari sagu, lahan yang mereka miliki sudah mereka gunakan untuk sagu, ya saya pikir mata pencarian alternatif yang berkelanjutannya ya harus mendukung eh, kebudayaan masyarakat setempat dari sisi ekonominya, segala hal itu. Karena kalau kita bicara tentang mata pencarian alternatif, dari aspek konservasinya yang harus kita perhatikan nilai ekologinya, selain nilai ekonomi dan nilai budaya. Nah, jadi tiga nilai inilah yang harus diperhatikan dalam menentukan jenis mata pencarian alternatif yang berkelanjutan. Nah, secara sederhana artinya itu harus berbasis kepada
kemampuan masyarakat setempat dan potensi alam yang ada di eh, kampung itu. Seberapa besar dan penting pemberdayaan masyarakat terhadap konservasi? Ya, untuk menjawab itu ya coba kita lihat situasi realnya aja. Jadi konservasi ini tentunya umumnya yang dipahami kita adalah kaitannya dengan tetap menjaga kelestarian alam, misalnya hutan seperti itu. Nah, sedangkan yang kita ketahui dalam relasi ekosistem itu ya ada rantai makanan seperti itu. Nah, dalam rantai makanan itu manusia ada di puncak atau di sebelah mana? Ya, coba kita lihat dari situ aja. Artinya ya secara pada hakikatnya manusia memang membutuhkan sesuatu yang berasal dari alam. Bahkan sudah secara generasi gitu. Kita nggak akan bisa menghasilkan produk pertanian tanpa menggunakan hasil alam, dukungan alam maksud saya. Begitu juga hal-hal lainnya. Bahkan teknologi sekarang saja itu kaitannya dengan menggunakan hasil alam. Itu yang kita sebut sebagai bahan baku produksi. Nah, artinya bagaimana pemberdayaan itu bisa berfungsi atau berperan terhadap konservasi, itu tentunya dalam aspek menjaga keseimbangan ekologinya dari satu pengolahan atau eksploitasi sumber daya alam yang kita dorong agar itu tidak berlebihan, sesuai kebutuhan saja gitu. Nah, sehingga tujuan konservasi itu untuk menjaga keseimbangan ekosistem bisa tetap terjaga atau paling tidak bisa kembali lah. Nah, jadi disitulah perannya pemberdayaan. Dia coba masuk kepada peran menyeimbangkan ekologi dari sisi pendekatan kebutuhan masyarakat. Ya, itu pertanyaan menarik ya. Dan secara fakta juga itu yang sedang dijalankan saat ini. Ya bahwa strategi konservasi dalam hal perlindungan satwa tertentu di dalam satu kawasan habitat atau esensial yang disebut esensial tadi itu, yaitu untuk pemberdayaannya tentunya harus berbasis kepada kebutuhan masyarakat setempat dulu, harus dimulai dari situ. Pemberdayaannya itu banyak hal ya. Pemberdayaan ini tidak serta-merta atau tidak hanya bicara soal nilai ekonomi saja. Pemberdayaan itu tadi ada nilai budaya dan ada nilai ekologi. Nah, program-program pemberdayaan ya coba dilihat dari tiga nilai itu tadi. Apakah secara budaya masyarakat setempat di kawasan esensial atau habitat itu eh, bisa dilakukan pendekatan dari aspek budayanya untuk mereka bisa tetap mendapatkan kebutuhan hidupnya masyarakat itu, tapi juga sekaligus bisa menjaga habitat itu, atau paling tidak bisa meminimalisir atau menghindari konflik dengan satwa itu, misalnya kalau misalnya itu orang hutan. Nah, itu banyak hal yang bisa dilakukan dari aspek edukasinya juga. Selain edukasinya ya
bisa dibuat satu kesepakatan adatnya atau kesepakatan atau peraturan kampungnya atau peraturan desanya atau apalah itu berdasarkan wilayah administratifnya, bisa berangkat dari kesepakatan itu untuk bisa menjaga dan menjamin kebutuhan masing-masing ini tadi agar bisa memitigasi atau meminimalisir konflik antara manusia sama satwa ini tadi. Nah, contohnya misalnya kesepakatan adat dalam pelindungan hutan adat, yang dimana hutan adat ini ternyata adalah habitat dari primata misalnya, seperti itu, primata yang dilindungi. Nah, tentunya pendekatan pemberdayaan bisa memberi input kepada membantu masyarakat adat setempat dalam menyusun atau membuat atau mungkin merevisi peraturan adat itu untuk bisa menjaga nilai ekologinya itu tadi. Nah, kalau pertanyaannya seperti itu ya semoga terjawab. Program pemberdayaan masyarakat yang mendukung konservasi ya. Ya, yang coba saya pahami dari pertanyaan itu jenis program atau contoh program apa yang kaitannya antara pemberdayaan masyarakat dengan konservasi yang berjalan saat ini untuk menciptakan atau mendukung peningkatan indeks desa mandiri ya. Ya, pertama kita semua pasti tahu sekarang banyak sekali program-program yang dicanangkan atau digagas pemerintah baik dari tingkat pusat nasional yang diturunkan kepada daerah sampai ke kabupaten, itu contohnya program kampung iklim misalnya, Proklim, kemudian perhutanan sosial, skema-skema itu yang kemudian turunannya berbentuk program. Itu semua kaitannya antara pemberdayaan dan konservasi. Misalnya pelindungan kawasan habitat melalui pendekatan hutan desa, perlindungan kawasan gambut melalui revitalisasi ekonomi di masyarakat, yaitu bentuk-bentuk program atau contohnya antara pemberdayaan masyarakat dengan konservasi yang berjalan sampai saat ini, bahkan secara nasional itu dilakukan di semua provinsi. Nah, jadi ke poin selanjutnya, bagaimana program ini bisa mendukung atau meningkatkan indeks desa mandiri. Ya, saya pikir itu tergantung kepada sinergisitas ataupun komitmen para pihak setempat. Karena satu desa nggak akan bisa memenuhi indikator indeks desa mandiri kalau tidak didukung oleh pihak lain. Harus ada sinergi. Ya, itu harus ada keterpaduan antara para pihak untuk menciptakan itu. Misalnya dalam hal ekonomi dan dalam hal perlindungan kawasan hutan di satu desa, bagaimana itu bisa memenuhi atau ya bisa meningkatkan indikator indeks desa mandiri itu. Ya, semua pihak yang ada di desa setempat, misalnya pemerintah daerahnya, kemudian lembaga non pemerintahnya, termasuk pemerintah desa dan kelompok masyarakat setempat, termasuk pemerintah pusat, ya harus sinergi dalam hal menciptakan atau membuat master plan atau perencanaan yang terpadu secara bersama, kemudian melakukan kegiatannya pun secara bersama. Nah, kemudian contoh lain yang digagas oleh pemerintah juga saat ini yang saya pikir itu juga sangat menarik,
itu misalnya produk unggulan di desa, kemudian dari Kementerian Desa juga itu ada program Bursa Inovasi Desa misalnya. Nah, itu semua eh, mengandung nilai-nilai konservasi dan ekonomi pemberdayaan. Jadi pada faktanya sekarang hal yang harus kita tekankan itu kepada bagaimana sih kita itu kerjasama, saling bekerja sama supaya semua itu bisa terpenuhi. Itu sebenarnya yang menjadi poin pentingnya. Itu. Ya. Ya, deforestasi terus terjadi ya karena banyak faktor ya. Ada faktor kebutuhan, ada juga faktor keserakahan, atau bisa juga itu karena faktor uh, kebutuhan yang berlebih. Nah, faktor-faktor ini tentunya kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Misalnya dulu ketika uh, illegal logging itu marak di Kalimantan, itu kan yang menjadi alasan karena permintaan kayu sangat tinggi pada saat itu. Jadi persoalan-persoalan kejahatan satwa liar, kejahatan kehutanan, itu kan karena faktor ada pasarnya juga itu. Iya. Nah, jadi itu salah satu penyebab deforestasi juga. Selain ya hal-hal lain yang berkaitan dengan perizinan konsesi misalnya. Ya sudah bukan rahasia lagi sih itu. Jadi banyak wilayah-wilayah atau lahan-lahan eh, yang tidak semestinya digarap itu digarap. Upaya-upaya penegakannya melalui eh, nilai konservasi tinggi NKT atau HCV itu juga kadang-kadang kita pernah dengar sering dilanggar juga saat pembukaan lahan. Gitu. Ya hal-hal seperti itulah yang menyebabkan deforestasi bahwa deforestasi ya akan terus terjadi ketika tidak ada komitmen bersama dari pemerintah pusat sampai eh, pemerintah daerah hingga kepada komitmen masyarakat setempatnya. Ya kalau nggak ada komitmen bersama yang memandang bahwa eh, keseimbangan ekosistem atau keseimbangan alam itu adalah keharusan, selama komitmen itu tidak ada ya deforestasi akan terus meningkat. Ya sepertinya akan terus meningkat. Ya contohnya aja sekarang pandemi global saat ini, COVID. Banyak kok artikel-artikel itu kalau kita browsing, coba aja browsing sendiri, baca hasil-hasil penelitian atau analisa lewat citra satelit yang menghitung penurunan emisi karbon ketika semua orang sekarang disuruh tinggal di rumah, aktivitas di jalanan itu relatif sangat sepi sekarang, seperti di Italia, di Eropa lah ya, di Cina, negara-negara yang penyumbang emisi terbesar juga itu dari polusi kendaraan. Nah sekarang malah terjadi penurunan. Bahkan saya ada sempat membaca satu artikel di masa pandemi ini malah
lapisan ozon itu memulih, berangsur pulih gitu. Nah ini satu contoh, ketika komitmen bersama ada, ya maka akan menurunkan laju kerusakan alam atau deforestasi. Itu contoh. Nah, kemudian program apa di pemberdayaan yang sudah efektif? Ya kalau kita konteksnya itu laporan, administrasi, ya banyak program yang sudah dianggap efektif. Atau kadang-kadang bahkan ada laporan yang menganggap dirinya efektif. Eh, saya lebih tertarik berbicara fakta saja. Di situasi komitmen bersama antara para pihak seluruh lapisan masyarakat di Indonesia misalnya belum begitu menyatu, terpadu saat ini, ya maka skala yang bisa saya bicarakan secara fakta ya skalanya lebih kecil. Jadi ada beberapa program pemberdayaan yang bisa saya sebutkan efektif dalam skala kecil di tingkat komunitas desa tertentu misalnya. Contoh saja kalau di Kalimantan Barat ini kayak misalnya program pemberdayaan maksudnya program pemberdayaan dalam tujuan atau dalam konteks konservasi yang sudah berjalan dan efektif itu misalnya ya hasil hutan bukan kayu itu, HBK itu. Pemanfaatan HBK, kemudian itu memberi bahkan sampai menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Contohnya itu madu di Kapuas Hulu, di Sintang, itu sudah cukup lama itu bahkan kerjasama pemberdayaannya itu sudah sampai kepada izin impor segala macam itu untuk madu itu. Kemudian anyaman-anyaman tradisional seperti di Kayong Utara itu bahkan kelompok pengrajinnya sudah bisa membuka toko sendiri itu karena dukungan para pihak dan bahkan dia bisa merangkul masyarakat setempat untuk ya membuat juga dan menghasilkan penghasilan dari anyaman pandan, nipah. Pandan nipah ini kan bahan baku kerajinan mereka dan mereka panen secara lestari dan itu adalah hasil hutan bukan kayu. Nah, sama seperti madu segala macam itu. Belum lagi program-program seperti yang saya tahu di tingkat nasional ada beberapa konsorsium seperti konsorsium Panen Raya Nusantara atau Parara. Itu teman-teman sampai membuka satu gerai resto untuk produk-produk makanan lokal masyarakat. Tapi ya teman-teman sih nggak nyebutnya itu organik karena standar organik itu ternyata sangat ketat. Tetapi kalau kita bicara produk lokal lebih cenderung higienis, lebih cenderung sehat. Makanan-makanan ini relatif lebih sehat. Nah itu seperti sagu, kemudian olahan-olahan makanan-makanan hasil hutan bukan kayu lainnya lah. Nah jadi itu banyak sekali ya program-program yang sedang berjalan di tingkat nasional, di tingkat tapak saat ini, bahkan di Kalimantan Barat juga. Tapi ya itu tadi skalanya kita masih semampunya kita aja dalam membangun komitmennya karena kuncinya di situ komitmen bersama tadi dari contoh pandemi ini tadi. Jadi saya pikir itu jawaban. Ya, saya pikir itu juga pertanyaan yang memang secara jujur memang harus kita uh, nilai itu pertanyaan yang terjadi. Gitu. Nah, persoalan ini kan sebenarnya itu tadi di awal ya di pertanyaan awal kendala tadi itu kendala dalam program pemberdayaan masyarakat untuk konservasi. Itu tadi yang saya bilang dari pertama bahwa
poin utama dari program ini, program pemberdayaan masyarakat itu adalah kepada komitmen bersama. Salah satu alat untuk mencapai komitmen bersama itu komunikasi. Gitu. Kalau komunikasinya patah-patah ya komitmennya pun patah-patah. Sedangkan kita tahu rumusnya untuk efektivitas satu program mencapai satu tujuan ya harus ada sinergi, keterpaduan antara ide-ide dan komitmen itu harus terpadu dan itu harus dari para pihak setempat. Ya, itu tergantung kepada atau kembali kepada komitmen masing-masing itu tadi ya. Jadi memang betul bahwa terkadang ada satu komitmen atau kalau pernah dengar istilah tidak semua niat baik itu akan dinilai baik. Hal-hal seperti itu kan dinamika dalam hal kerjasama gitu. Dan relatif pandangan atau persepsi relatif dari masing-masing pihak juga itu kendala juga itu. Jadi misalnya dari sisi saya nilai itu baik gitu, tapi belum tentu dari muklis akan bilang itu baik. Makanya dia dasarnya harus kepada kebutuhan dan tujuan itu sendiri. Dari semua hal itu dia harus bikin prioritas mana yang harus dilakukan bersama dulu gitu. Ya mungkin dari pernyataan atau pertanyaan tadi itu terkait sepertinya dia bisa melihat cukup banyak program pemberdayaan sekarang tapi tidak terpadu itu. Yang mungkin yang dia maksud dengan atau teman kita maksud dengan oknum tadi adalah persoalannya kepada komunikasi ini tadi bisa jadi juga itu karena persoalan komunikasi yang tidak lancar. Ada satu pihak yang membuka diri, ada satu pihak yang menutup diri, makanya ya ukuran komitmennya terhadap keterbukaan ini tadi ya kalau selama masih menutup diri ini kan bisa berbagai macam persepsi jadinya termasuk dengan persepsi kenapa dia menutup diri itu apakah ada kepentingan atau motivasi tertentu seperti itu. Ini tadi yang saya bilang komitmen itu juga terkait dengan persepsi masing-masing pihak yang relatif dalam menilai sesuatu itu baik atau tidak gitu. Tapi untuk menjawab itu saya pikir poin atau basis utamanya adalah keterpaduan para pihak ini tadi untuk menjalankan program pemberdayaan. Jadi selama tidak ada keterpaduan, tidak ada komitmen bersama ya saya belum tahu atau belum pernah dengar jurus apa yang paling pas untuk bisa itu. Paling tidak yang bisa dilakukan, lakukan saja apa yang bisa kita lakukan yang menurut kita baik, itu akan bermanfaat langsung atau mungkin tidak langsung manfaatnya kepada masyarakat setempat, kepada ekonominya atau dan kepada alam di sekitarnya. Ya, saya pikir itu. Ya oke, terima kasih Bung atas pertanyaannya. Ya ini hal umum yang terjadi sih dalam dinamika pendampingan hutan desa ya dimanapun itu. Bahwa ketika pemerintah desanya bahkan kelompok masyarakatnya yang sudah bergabung dalam LPHD misalnya sudah membuat satu kawasan hutan desa di desa itu, tapi masih ada saja masyarakatnya di setempat itu masih melakukan aktivitas illegal logging. Ya, tentunya kalau bicara soal penegakan hukum, ada proses-proses yang harus dilalui. Kita beruntungnya proses penegakan hukum kita saat ini masih bersifat sangat sangat sosialitatif dan edukatif terhadap masyarakat. Tapi ketika ada hal-hal yang memang tidak bisa dikompromikan, misalnya himbauannya sudah ada, pendekatan lain berupa misalnya
pemberdayaan untuk masyarakat setempat, tapi kemudian masih dilanggar, ya saya pikir di situ ranah penegakan hukum akan berbicara. Tapi tentunya untuk hal lainnya sebelum penegakan hukum, ya kita harus pastikan dulu bahwa pendekatan pemberdayaan, pendekatan edukasi itu sudah berjalan optimal atau tidak kepada masyarakat setempat. Karena kalau kita berbicara dasar permasalahannya, ya kenapa orang atau masyarakat setempat masih melakukan aktivitas illegal logging misalnya. Apakah itu karena memang mereka tidak memiliki mata pencaharian lain, atau apakah itu memang kebiasaannya, atau juga bisa jadi itu karena misalnya malah untuk memenuhi permintaan pasar yang lebih besar. Nah itu yang harus kita lihat juga. Gitu. Kalau ini terkait illegal logging ini terkait dengan kebutuhan kebutuhan sandang masyarakat setempat, kebutuhan dasarnya, misalnya dia menebang kayu itu untuk membangun rumahnya saja, ya saya pikir itu bisa dinilai bersama oleh masyarakat setempat bagaimana. Gitu. Apakah hutan desa itu sudah menentukan jenis-jenis kayu yang tetap bisa digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan masyarakatnya atau tidak. Dan penegakan hukumnya harus berdasar kepada kesepakatan atau aturan itu tadi. Ya, himbauan tidak akan cukup ketika tidak ada solusi yang bisa diterima oleh masyarakat. Ya, kalau disimak jawaban saya dari pertama sampai akhir tadi itu semuanya kaitannya dengan komitmen dan keterpaduan. Jadi pemberdayaan masyarakat untuk konservasi itu sangat bersandar kepada komitmen para pihak, bahkan komitmen kita sendiri itu, dan keterpaduan yang bisa kita bangun atau kita jalin dalam mencapai tujuannya. Karena bicara soal pemberdayaan dan konservasi ini, itu memang harus kita melihat pada nilai, selain nilai ekonomi, nilai budaya, dan nilai ekologi ini tadi. Jadi secara keseluruhan, ya dalam menjalankan program pemberdayaan, ya pengalaman saya mengajar saya untuk mulai dari komitmen, membangun komitmen bersama, bahkan kepada komitmen sendiri. Passion kita apa? Hasrat kita terhadap pemberdayaan. Apa yang kita ingin lakukan sebagai, mungkin bukan orang setempat, tapi apa yang ingin kita lakukan? Kita ingin melakukan sesuatu di situ yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Dari passion pribadi masing-masing, bagaimana kita bisa membangun komitmen bersama kepada pihak-pihak terkait, pihak-pihak kunci di wilayah setempat atau di desa setempat. Kemudian ya keterpaduannya harus terjalin. Itu. Nah, formula, metode, dan hal-hal pengembangan lainnya, pengalaman saya ngajar untuk mulai dari situ. Karena yang sifatnya adaptif itu ya harus adaptif terhadap bagaimana komitmen itu, sampai sejauh mana komitmennya sudah ada. Kemudian keterpaduannya sudah sampai sejauh mana. Nah, maka adaptifnya dari situ. Saya pikir kita bisa berimprovisasi ketika kita sudah bisa mengukur itu tadi untuk mengatasi masalah-masalah itu. Nah, saya pikir itu adalah hal-hal penting dalam hal pemberdayaan. Jangan terjebak dengan teori-teori lah. Lebih menarik bagi saya adalah berbicara tentang fakta saja. Apa yang terjadi, apa yang jadi kebutuhan orang, apa yang menjadi kebutuhan kita. Bagaimana itu bisa menyatu. Karena secara tradisional, kearifan lokal bangsa Indonesia ini adalah arif terhadap alam. Jadi sebenarnya leluhur kita itu sudah mengajar kita untuk
menerapkan itu. Cuma kemudian sepertinya terjadi kerusakan pada tatanan sosial masyarakat. Nah itu coba dilihat gitu. Faktor-faktor penyebab kerusakan tatanan sosial ini apa saja. Ya, jadi saya pikir komitmen dan keterpaduan adalah kunci keberhasilan dari sebuah tujuan. Ya seperti masa pandemi global COVID-19 saat ini lah. Ketika semua orang berkomitmen tetap di rumah, emisi malah berkurang, lapisan ozon malah pulih seperti itu. Polusi malah nggak ada. Beberapa minggu lalu viral, langit di Jakarta yang nggak pernah biru bisa jadi kelihatan biru. Foto gambar gunung di Jakarta yang nggak bisa kelihatan jelas, sekarang ada foto-foto yang menangkap gunung itu tampak jelas. Ya itu bukti ketika serentak terpadu itu kan serentak ya. Sama-sama dia dan dia komitmennya sama. Bisa bisa menghasilkan hal-hal seperti itu. Ya, itu contohnya.